Hai Gemini, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Gemini, ini adalah pembacaan untuk kalian ya. Hasil pembacaannya nanti akan aku jelaskan. Dan kita akan bahas soal love life kalian dulu. 3 bulan ke depan energinya seperti apa, situasinya bagaimana. Kemudian baru kita akan bahas soal energi atau situasi keuangan dan karir kalian 3 bulan ke depan ya. Oke, kita langsung mulai saja. Yang ada di situasi ini, selain Gemini, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya, aku melihat di sini ada energi Aquarius, energi Aries, ya, Leo, Sagittarius, Pisces, ya, energi Leo cukup kuat di sini. Kemudian ada Scorpio, ada Taurus. Iya, itu kira-kira yang terlihat ada di situasi ini ya. Oke, Gemini. Kalau aku lihat di sini, love life kalian 3 bulan ke depan energinya seperti apa? Aku melihat ada permulaan yang baru ya dengan seseorang gitu ya. Dan apa ya? Sebelum melangkah pada permulaan baru ini 3 bulan ke depan itu gitu ya. Kalian melalui yang namanya konflik dan kesedihan sih yang aku lihat di sini. Konflik yang mengundang kesedihan buat pihak-pihak yang ada di situ gitu. Jadi sudah melalui waktu yang panjang atau situasi yang panjang ya. Konflik yang lumayan berkepanjangan sih kalau aku lihat di sini. Ya. Ya mungkin kalian habis melalui banyak konflik bisa jadi sebelum kalian akhirnya memutuskan atau berlabuh pada sesuatu yang baru ini. Chapter baru ini yang aku lihat ya. Kemudian yang aku lihat di sini kalian seperti ingat ya ini general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi kalian semuanya gitu ya. Kemudian energi juga bisa terbalik ya. Terbalik itu bisa saja yang terbaca adalah energi orang yang punya situasi sama kalian. Oke. Nah, yang aku lihat di sini kalian seperti menginginkan apa yang tidak kalian dapatkan. Dan itu juga sih sebenarnya yang menjadi sumber kesedihan kalian gitu ya. Apa yang terlihat indah gitu ya di luar sana gitu, kalian selalu menginginkan itu. Jadi kalian semacam punya pola yang apa yang belum menjadi milik kalian, kalian menginginkan itu. Tetapi kalau itu sudah menjadi milik kalian, kalian akan diuji bagaimana kalian menghargai itu gitu ya. Hati-hati ya. Aku melihatnya seperti itu di sini gitu. Kemudian yang aku lihat di sini adalah iya jelas ini energi permulaan itu besar di sini. Kayaknya dalam love life kalian akan memulai chapter baru dengan seseorang beberapa bulan ke depan ini. Ya, dan itu perjalanannya memang tidak mudah sih. Oke. Itu yang aku lihat di sini. Kemudian ini situasi kayak rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Jadi kalian memang bias melihat sesuatu karena balik lagi kalian selalu tergoda pada hal yang tidak kalian miliki gitu ya. Dan mungkin kalian mengabaikan hal yang kalian miliki atau pernah kalian miliki. Nah, masalahnya di situ gitu loh ya. Orang kalau pola pikirannya seperti itu biasanya dia nggak bahagia hidupnya ya. Dan selama dia bertahan di pola seperti itu, ya sulit buat dia untuk bahagia gitu kan. Oke. Sebagian dari kalian permulaan dengan seseorang ini adalah sebagian dari kalian ya, kalian akan memulai hubungan baru dengan seseorang di mana hubungan kalian itu sebelumnya sempat terputus lama. Ya, itu yang terlihat ada di sini juga gitu kan.
Dan yang aku lihat di sini adalah keadaan kan sebelumnya kalian melalui konflik yang panjang ini ya, masa berat yang lumayan panjang gitu ya. Ini konflik bukan hanya dalam hidup kalian dengan diri kalian sendiri, tapi konflik dengan orang lain, konflik dengan pasangan kalian gitu ya. Dalam love life ya, kalian selalu menemui konflik yang berkepanjangan ini. Kalau kalian menemui konflik yang berkepanjangan ini, ada baiknya kalian itu perlu evaluasi lagi gitu ya. Apa ya? Di sini perlu evaluasi lagi. Letak kesalahannya itu di mana sih? Apa yang perlu dievaluasi gitu kan? Perlu melihat gambarannya itu secara luas, secara lebar, secara utuh gitu. Perlu memahami situasi itu secara mendalam. Kalau kalian terlibat konflik yang berkepanjangan ini dan kalau kalian mau keluar dari situ ya. Kalau tidak ya sudah gitu ya. Kalian berarti dealing dengan konflik itu terus gitu aja. Oke? Dan keadaan ini jelas menempa kalian ya. Menempa kalian, membuat kalian itu suka tidak suka. Kalian akhirnya harus belajar dari keadaan itu kan. Ada pelajaran yang kita sukai, ada yang enggak gitu kan. Dan apa ya, kadang kita nggak menyukai hal itu tapi kita harus memahami hal itu. Karena kalau kita tidak benar-benar memahami pelajaran itu, hal nggak mengenakan itu akan terjadi terus gitu. Ya jadi kayak mata kuliah, kita nggak suka nih sama mata kuliah itu. Tapi suka nggak suka itu syarat kita lulus. Syarat kita nggak menemui mata kuliah itu lagi. Kita harus menguasai itu setidaknya sampai lulus lah ya. Oke, jadi minimal untuk lulus itu skornya berapa ya? Setidaknya itu yang harus kita dapatkan gitu. Kita harus paham kasusnya gitu. Kalau tidak ya kita akan terus mengulang gitu kan. Suka nggak suka akhirnya kalian berada di situasi itu gitu ya. Ya akhirnya kalian juga belajar gitu loh. Soal apa saja yang kalian lakukan, soal hidup kalian sendiri, soal pilihan kalian kayak gitu. Suka nggak suka akhirnya mau nggak mau itu membuka mata kalian, membuka pikiran kalian kan dengan cara yang emang nggak selalu enak gitu. Tapi di sini akhirnya kalian jadi lebih bijaksana sih, ya. Ya begitu, orang kalau fokus sama pelajarannya dia jadi tumbuh, berkembang, lebih bijaksana gitu kan. Nilai kebijaksanaannya, nilai. Apa ya, sisi kebijaksanaannya meningkat gitu. Tapi kalau dia fokus hanya pada melihat itu musibah tanpa berpikir gitu ya, kenapa itu terjadi gitu kan, masalahnya di mana, memahami itulah ya, tanpa berusaha memahami itu, dia hanya fokus sama sakitnya aja gitu ya, dia terus menderita kalau kayak gitu ya. Dan mungkin aku melihat di sini gini ya, kalian itu mungkin sebelumnya terjebak pada keadaan yang terlalu superficial, keadaan yang terlalu di permukaan gitu ya. Jadi kayak kalian mudah menilai sesuatu dari covernya. Kayak gini loh, ya. Covernya atau tampilan luarnya kelihatannya mewah, kelihatannya bergelimang apa ya, pernak-pernik gitu ya, atau apa ya, sesuatu yang berkilau gitu ya. Kayak gitu. Ada pandangan seperti itu gitu kan. Cuman maksudnya kalian selalu tertarik sama hal itu dan kalian terlalu sederhana gitu loh melihat sesuatu hanya dari tampilan luar gitu ya. Kalian tidak lihat di dalamnya itu tidak seindah itu. Dan kalian tidak melihat konsekuensi jika memegang itu bagaimana gitu. Jadi ini kayak orang yang fokusnya melihat apa yang orang miliki, apa yang indah dari orang lain, apa yang tidak dia miliki gitu. Orang kalau mikirnya kayak gitu, dia nggak berkembang sih emang, ya. Kemudian, nah begitu kalian berada di posisi itu, kalian baru merasa gitu bahwa ternyata apa yang gue lihat di permukaan itu jalannya nggak selalu
seindah itu ya, kayak gitu. Tapi itu akhirnya jadi membuat kalian lebih bijaksana lagi kan melihat sesuatu gitu kan. Intinya kalian sering tertipu sama tampilan luar kalau aku lihat di sini. Ya, tujuan kalian itu hanya mendapatkan apa yang kalian anggap itu keren dari tampilan luar gitu. Jadi kayak mendapatkan apa yang apa ya? Ya itu tadi sih sebenarnya yang menjadi desire kalian gitu kan. Seperti itu. Hanya fokus mendapatkan itu, tapi kalian mungkin apa ya? Ya jadinya terjebak ya di situ. Ya jadi kayak hanya fokus pada ambisi yang berdasarkan oleh penilaian mata gitu kan. Itu ambisi gue nih, gue mau dapat itu gitu. Gue mau dapat itu. Jadi semacam kayak ambisi gitu kan. Cuman kalian baru sadar ya ambisi sama kebahagiaan itu memang dua hal yang berbeda gitu ya. Orang bisa mendapatkan ambisinya tapi belum tentu dia bahagia di situ gitu. Jadi apa ya? Mudah sudut pandang kalian itu sih, cara kalian memandang sesuatu itu yang membuat kalian terjebak pada sebuah situasi yang ini loh, konflik dan kesedihan yang panjang. Ya, kalau kalian terjebak pada cara melihat sesuatu gitu ya, akhirnya itu membuat kalian apa ya? Mungkin bisa jadi terjebak pada situasi yang sulit itu tadi sih gitu. Karena kan gimana ya, sudut pandang orang itu akan mempengaruhi bagaimana dia menjalani hidupnya gitu. Terkadang orang tertipu dengan pandangannya, dia tidak memikirkan harga yang harus dibayar untuk itu gitu. Jadi kayak orang cuma melihat enaknya aja kayak gitu. Oke, nah aku melihat dalam love life iya ada tadi yang aku bilang bisa jadi ada hubungan dan langkah baru lah ya dengan seseorang. Apakah ini orang lama? Kalian memperbaiki dan memulai lembaran baru, chapter baru, atau aku melihat sih ini sebagian besar energi orang lama gitu. Oke, nah selanjutnya di sini, nah di sini ada tulisan luka, di sini ada konflik, di sini ada kesedihan gitu kan. Selalu ada pilihan dalam menyikapi luka. Jika seseorang fokus pada pelajarannya, ia akan terus tumbuh dan berkembang. Jika ia fokus pada rasa sakitnya, ia akan terus menderita. Nah, ini soal kebingungan kalian menentukan sesuatu ya. Karena di kartu ini aku melihat akhirnya kalian kayak memberanikan diri untuk mengambil langkah ya. Membuat pilihan untuk hidup kalian gitu. Jadi lebih berani gitu. Karena kayaknya kalian itu lumayan sulit gitu untuk membuat keputusan, selalu merasa dilematis, selalu kayak lari dari kenyataan itu gitu. Mungkin ya sebelumnya gitu. Jadi aku melihat sih beberapa bulan ke depan ada keputusan yang kalian ambil dan itu memang soal chapter baru, awal baru dengan seseorang gitu. Ya, dan pesannya tuh di sini kayak gini gitu. Pahami apa yang diinginkan dengan mendengarkan intuisi dan suara hati, ya. Menyerahkan pilihan dan keputusan hidup pada orang lain artinya menyerahkan hidup di tangan pihak lain. Ya, jadi kalian ini pesannya di sini ya, ini terserah mau diikuti atau enggak, tapi perlu lebih berani gitu loh ya untuk membuat keputusan kalian sendiri dan berhenti melihat persetujuan orang lain gitu ya untuk apapun gitu. Jadi kayak harus tegas gitu. Kalian tegas menentukan pilihan hidup kalian sendiri gitu. Bukan semuanya bergantung pada orang lain untuk memutuskan itu. Jadi kayak nggak percaya diri gitu loh untuk membuat pilihan hidupnya sendiri. Itu yang pesannya sih tidak direkomendasikan seperti itu gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Ya, ini soal pilihan jelas ya. Beberapa bulan ke depan kalian akan membuat pilihan dan keputusan itu gitu.
Oke, selanjutnya ini buat kalian yang merasa ini si energi orang yang nggak bahagia dengan hidupnya dan dia sangat bergantung sama external event gitu ya. Jadi sangat bergantung sama pasangannya, sangat bergantung dengan siapa dia loh. Maksudnya sangat bergantung sekali sama situasi luar. Yaitu tadi salah satunya pasangannya, terus dia sedang bersama siapa itu mempengaruhi kebahagiaannya ya. Memang sih kalau kita sama orang toksik juga itu akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Cuman kan poinnya di sini kalau kita sudah kayak nyaman dengan hidup kita sendiri, kita cukup independen untuk membangun kebahagiaan kita sendiri gitu ya. Kita kan jadi ini ya, maksudnya tidak tidak bergantung sama orang lain untuk membahagiakan diri kita gitu ya. Kayak gitu. Jadi untuk bahagia nggak menunggu orang lain dan nggak bergantung gitu loh sama 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 keberadaan pasangan, keberadaan orang lain di hidupnya gitu. Tapi kalau kit tapi gini ya, orang yang mungkin dia udah happy sendiri, dia nggak ada masalah sendiri, terus dia sama orang toksik, itu jelas mengganggu kebahagiaannya gitu. Jadi tetapi kalau orang yang sudah independen, dia kan akan mudah untuk pergi dari hubungan yang toksik itu. Orang yang toksik itu, orang yang nggak menyenangkan itu, dia mudah pergi dari situ karena dia nggak ada masalah dengan sendiri gitulah ya. Dia lebih bahagia saat dia sendiri justru. Maksudnya dia sudah bahagia dengan dirinya sendiri, buat apa dia harus dealing sama orang yang hanya menurunkan kualitas kebahagiaannya, gitu kan? Itu kalau orang udah independen, bahagia dengan dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang belum independen untuk membahagiakan dirinya sendiri, dia merasa nggak punya pilihan. Jadi dia selalu membutuhkan orang lain untuk membuatnya bahagia gitu. Itu pesan yang ada di sini. Oke, itu aja untuk love life kalian, Gemini, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kita akan langsung menuju ke keuangan karir ya, 3 bulan ke depan seperti apa. Hai Gemini, ini adalah hasil pembacaan untuk keuangan kalian, karir dan keuangan ya. 3 bulan ke depan energinya atau situasinya seperti apa. Nah, yang kulihat di sini ini kuat sekali dari tadi energi Aries ya. Mungkin kalian punya situasi dengan Aries, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Cuman dari pembacaan love life dan karir juga keuangan pun energi Aries ini keluar terus gitu ya. Terus ada Leo jelas di sini. Mungkin memang kalian sedang punya situasi dengan fire sign ya. Sun, Moon, Rising-nya. Ya, oke. Gemini, 3 bulan ke depan sepertinya kalian itu fokus untuk memperbaiki situasi keuangan kalian ya. Jadi aku melihat di sini ada ketidakpuasan dalam keuangan kalian. Mungkin kalian merasa kurang, kalian merasa belum mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu ya. Tapi ada penurunan. Ya ini sih bisa kalau aku lihat di sini kayak penurunan ya. Ketidakpuasan dan penurunan gitu. Sementara kalian itu impiannya udah tinggi gitu ya. Jadi 3 bulan ke depan ini kalian fokus untuk membenahi situasi keuangan kalian, karir kalian atau usaha kalian gitu. Berusaha memanifestasikan apa yang menjadi impian kalian dalam hal keuangan dan karir ini gitu, pencapaian ini gitu ya. 3 bulan ke depan kalian mendapatkan semangat itu ya, semangat untuk membersihkan itu, membenahi itu gitu ya. Kayaknya sebelumnya memang ini sih, mungkin saat ini juga, saat video ini bisa ditonton gitu ya. Aku pikir saat ini video ini dibuat itu situasi keuangan kalian juga tidak dalam keadaan bagus gitu. Mungkin kalian merasa harus berhemat karena keadaannya yang seperti itu, sementara kalian punya kebutuhan yang banyak dan masih ada keinginan juga sebenarnya yang kalian inginkan, tetapi karena masalah prioritas, kebutuhan, dan situasi keuangan itu akhirnya kalian harus mendahulukan kebutuhan ya atau prioritas, dan kalian harus menunda lagi keinginan kalian gitu dalam hal ini karena ya situasi keuangan yang sedang tidak memungkinkan atau sedang di bawah dari
ekspektasi kalian lah ya yang aku lihat di sini. Ya, dan mungkin karena situasi itu juga kalian itu akhirnya membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kalian membandingkan hidup kalian dengan orang lain. Semakin kalian bandingkan apa yang tidak kalian miliki, ya kan? Semakin di situ kalian hanya merasa sedih dan kecewa aja gitu. Ya, selalu bermimpi menjalani hidup orang lain. Nah, di situ akhirnya kalian kecewa terus gitu ya, sedih terus gitu. Oke, terabaikan. Ada perasaan itu di sini yang aku lihat ya. Perasaan yang kalian itu suka melihat hidup orang lain, apa yang orang lain miliki. Ini terbaca juga di love life loh ya. Dan melihat kenyataan diri kalian, kalian itu malah jadinya terpuruk gitu. Ya, jadi kayak iya, pokoknya selama kalian selalu membandingkan hidup kalian sama orang lain ya, mungkin aja kalian menemui itu ya, kekecewaan itu. Tapi ini kan kalian membandingkan apa yang tidak kalian miliki dan orang lain miliki. Kalian tidak membandingkan secara utuh gitu ya. Dan sebenarnya kalau hanya membanding-bandingkan diri kita sama orang lain, itu cuman pekerjaan yang melelahkan gitu. Daripada fokus di situ kan lebih baik energi dan pikirannya dialokasikan ke hal lain gitu ya. Ya fokus aja meraih apa yang ingin kalian raih gitu ya, atau melakukan hal lain yang lebih menyenangkan gitu kan. Karena ya balik lagi nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain ya, yang jelas masing-masing punya jalan dan hidupnya sendiri-sendiri lah ya. Lagi pula orang yang membandingkan itu biasanya kurang objektif. Dia hanya membandingkan satu sisi atau hanya beberapa sisi, tidak secara keseluruhan, oke? Dan tidak secara mendalam. Akhirnya mereka tersesat dalam penilaian mereka, pandangan mereka, dan akhirnya tersesat dalam ya sudut pandang soal happiness itu. Akhirnya mereka nggak bahagia di situ, merasa rumit dan terjebak di situasi itu gitu loh ya. Dan ya intinya yang aku lihat sih begitu ya. Kalian udah nggak kuat gitu loh berada di situasi ini terus. Jadi beberapa bulan ke depan itu kalian punya semangat tinggi sih untuk meraih apa yang menjadi impian kalian. Jadi benar-benar kerja keras nih kayaknya. Beberapa bulan ke depan semangat kerja keras itu besar dan memang kalian juga di sini terlihat bekerja keras gitu ya untuk apa ya, merealisasikan impian yang belum tercapai itu gitu. Itu yang aku lihat di sini gitu ya. Mengupayakan berbagai cara. Ya, oke. Jadi soal keuangan karir, energi 3 bulan ke depan adalah upaya memanifestasikan. Ya, aku melihatnya di sini kayak kerja keras aja. Hasilnya bagaimana itu ya semua tergantung sama kalian lah ya pastinya. Tapi kita hanya membaca beberapa bulan ke depan, ya kira-kira 3 bulan. Dan yang terlihat masih kayak gini. Maksudnya masih kayak gini tuh belum terlihat hasilnya memang. Tapi terlihat powernya di sini. Powernya di sini besar. Harapannya nanti hasilnya juga besar gitu ya. Gitu. Yang aku hanya baca apa yang terlihat di sini ya. Saat ini memang untuk beberapa bulan ke depan, masalahnya kan semua butuh proses ya. Kita hanya membaca beberapa bulan ke depan, tidak selalu secepat itu terlihatnya gitu. Kalau orang lain yang terbaca beberapa bulan ke depan sudah terlihat hasilnya, itu bisa jadi mereka sudah memulai agak lama gitu. Dan beberapa bulan ke depan itu hasilnya udah kelihatan gitu. Nah, kalau aku lihat di sini kayaknya beberapa bulan ke depan kalian tuh baru merubah haluan ya. Dan bekerja keras lagi di situ. Untuk mensukseskan ambisi kalian dalam hal karir dan keuangan gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi lebih terlihat pada prosesnya sih, proses manifestasi itu gitu. Tapi dengan dengan kekuatan dan power seperti ini ya, kekuatan atau power seperti ini, di sini kan ada the magician, the emperor, the strength gitu kan. Kelihatan semangat yang besar sekali dan sebenarnya punya kemampuan yang besar gitu. Kalau ini konsisten harusnya bisa menghasilkan sesuatu yang besar ya. Masalahnya untuk konsisten itu biasanya nggak mudah gitu ya. Orang bisa pasang surut loh semangatnya gitu ya. Tapi ini ada permulaan baru dalam keuangan atau karir ya. Permulaan barunya ini kalian kayak
mencari cara lain gitu, bereksplorasi dengan cara lain untuk memanifestasikan material abundance ini, keuangan ini yang lebih sesuai dengan harapan kalian gitu. Sedang bersemangat di situ. Beberapa bulan ke depan yang aku lihat kayak gitu sih ya. Oke, selanjutnya yang aku lihat di sini adalah ini pesan ya. Ini pesan mungkin bisa relate atau mungkin sesuai dengan situasi kalian di luar sana. Balik lagi ini juga general reading ya. Tapi ada pesan ini ya, soal hubungan dengan diri sendiri gitu ya. Aku melihat sih sebenarnya kunci dari situasi kalian saat ini adalah kalian harus bangun hubungan yang baik sama diri kalian sendiri dulu gitu. Ya, kalian harus belajar mencintai diri kalian. Kalian harus belajar untuk bahagia dengan diri kalian sendiri dulu. Karena kalau orang itu belum bahagia sama dirinya sendiri, dia mungkin juga tidak akan bahagia sama siapapun itu sih. Dan dia selalu terlunta-lunta soal happiness-nya karena dia selalu menggantungkan itu sama orang lain kayak gitu ya. Oke, jadi kuncinya di sini adalah coba cintai diri kalian dulu dan independen dalam hal emosional gitu. Itu pesan yang ada di sini, mungkin itu akan nyambung dengan kunci bagaimana kalian merubah situasi kalian ya, merubah situasi yang tidak kalian inginkan saat ini tentunya ya. Kayak gitu. Kalau yang udah diinginkan ya sudah kan berarti. Dan ini masih soal love life juga yang terlihat di karir dan keuangan ini. Kayaknya situasi love life kalian itu lumayan punya dampak besar ya sama keuangan dan karir kalian gitu ya. Di sini sih tulisannya hati selalu menemukan jalannya karena soul connection yang akan menuntunnya. Ketika cinta itu nyata, dia akan menemukan jalannya sendiri untuk bertemu gitu ya. Jadi pertama pesan yang aku dapat adalah bangun hubungan yang baik dengan diri kalian, dengan diri sendiri dulu gitu ya. Kemudian cintai diri sendiri ya. Kemudian jujur ya. Berhenti berpura-pura karena nggak ada orang yang sanggup berpura-pura seumur hidupnya ya kayaknya. Itu hanya jadi bom waktu gitu. Dan mungkin menjalani sesuatu yang gini ya, tidak ada kesuksesan yang dibangun dengan pura-pura atau kebohongan. Apakah itu kesuksesan dalam hubungan, kesuksesan dalam pekerjaan. Jadi kalau kita dalam tanda kutip merasa berbohong ya, merasa berbohong itu dengan menjadi orang lain, dengan menjalani sesuatu itu bukan berdasarkan keinginan kita gitu loh. Jadi kayak membohongi diri gitu. Dan cenderung apa yang kita lakukan itu tolak ukurnya adalah pandangan orang. Karena terlalu mempermasalahkan pandangan orang gitu. Nah, di saat itu, ya itu kan sebenarnya adalah kebohongan juga. Kita membohongi diri kita gitu. Seakan-akan kita sanggup menjalani itu. Seakan-akan itulah yang kita inginkan gitu ya. Saat orang menjalani hidupnya dengan kebohongan itu gitu ya, ya sulit ya. Dia mungkin dia nggak pernah sukses sih kayaknya ya dengan apapun yang dia jalankan itu gitu. Karena apapun yang dibangun dengan kebohongan itu tidak bisa diharapkan hasilnya akan memuaskan juga. Dan yang lebih parahnya lagi, dia nggak bahagia juga di jalan itu. Oke? Itu yang kuliah di sini untuk keuangan dan karir kalian ya. Keuangan karir Gemini Sun Moon Rising atau Venus 3 bulan ke depan kira-kira seperti itu. Oke? Ya. Tapi aku melihat ada blessing yang datang kepada kalian sih. Beberapa bulan ke depan kelihatan ini ada berkat itu, blessing itu, gift itu gitu ya. Dan itu bisa jadi hiburan juga ya untuk kalian gitu. Oke. Iya sih. Dan ini kuncinya ya, kunci karir dan keuangan kalian adalah di love life kalian. Mungkin tidak semua orang kayak gitu ya. Ada orang yang sendiri-sendiri gitu loh ya. Maksudnya love life-nya seperti apapun ya situasinya itu nggak terlalu mempengaruhi situasi keuangannya. Tapi ada orang yang dia itu seri gitu loh. Ya, apa ya itu namanya?
rangkaiannya seri gitu. Jadi kalau love life-nya bermasalah, keuangannya juga bermasalah. Nah, yang aku lihat di sini, kalian punya masalah itu, punya masalah love life itu, dan itu punya dampak di keuangan kalian gitu. Jadi kalau kalian mau memperbaiki keuangan kalian, mungkin kalian harus bahagia dulu dalam hal love life. Ingat ya, bahagia dalam hidup kalian ya, maksudnya dalam hal love life. Tapi love life di sini kan bukan hanya tentang percintaan kita dengan orang gitu. Percintaan kita dengan diri kita sendiri, kita mencintai diri kita sendiri, kita happy dengan diri kita sendiri, dengan hidup kita gitu. Itu punya dampak juga. Jadi selama kalian nggak bahagia di situ, kalian kayak sulit menemukan kepuasan dan kunci kesuksesan di karir dan keuangan ini sih. Jadi hal itu harus diperbaiki memang. Love life itu, happiness dalam hidup kalian itu harus diperbaiki. Dan itu bukan soal pasangan aja ya. Maksudnya kalau kalian memilih tidak berpasangan pun bukan berarti kalian ngenes, bukan berarti love life kalian tidak tertolong. Enggak, justru yang aku bilang harus diperbaiki dalam hal happiness dan love life itu cinta terhadap diri kalian, kebahagiaan kalian yang tidak bergantung sama orang lain gitu. Jadi nggak ada masalah ada pasangan atau nggak ada pasangan gitu ya. Tapi kalau pasangan itu ada hanya untuk menjadi masalah ya, kalian tahu lah ya apa yang harus kalian lakukan gitu kan. Yang penting itu harus dibereskan situasi happiness kalian dalam hal itu gitu ya. Orang kalau udah mencintai dirinya sendiri, kemungkinan dia lebih mudah menemukan kebahagiaan tanpa bergantung sama orang lain. Tanpa bergantung sama orang lain. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck buat kalian. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, Gemini.